Heboh, kalimat itulah yang agaknya pantas untuk menggambarkan situasi yang terjadi dalam jalannya sidang lanjutan gugatan cerai talak yang diajukan Andre Taulani kepada sang istri. Bagaimana tidak? Setelah beberapa kali gagal dalam menggugat cerai Erin, akhirnya keluar kesepakatan antara Erin dan Andre untuk bercerai secara baik dan tidak terjadi perang dingin seperti yang berada di sosmed. Lantas, apa alasan Andre ingin tetap bercerai secara baik dengan Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait drama rumah tangga yang seolah tak pernah berujung antara Andre Taulani dan sang istri, Rien Wartia Trigina. Pagi tadi, bersama Malik Bawazir, Andre mengumumkan sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Malik Bawazir mengatakan dalam mediasi tersebut ada beberapa kesepakatan antara Andre dan Erin, antaranya harta gono gini dan sama-sama memulihkan nama baik satu sama lain. Benarkah Andre Taulani merasa lega dengan adanya mediasi ini? Yang pertama, bahwa press conference pagi ini adalah merupakan satu pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Lantas kemudian setelah itu saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting. Saya melakukan partial meeting dengan Andre mungkin sebanyak 5 kali. Lantas kemudian saya juga partial meeting dengan Erin kurang lebih sebanyak 6-7 kali. Memang banyak terjadi pembahasan yang cukup penting, yang cukup signifikan, menyangkut perceraian itu sendiri dan menyangkut akibat-akibat hukum yang terjadi akibat perceraian. Mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian itu sendiri, yang menyangkut pembagian harta gono gini dan lain sebagainya, itu sudah disepakati juga per tanggal kemarin dan sudah secara baik dituangkan dalam satu akta notarial. Jadi per kemarin sudah tidak ada sengketa apapun lagi antara Erin dan Andre. Itu poin terpenting yang pertama. Kemudian persidangan tentunya tetap dilakukan untuk kemudian meminta kepada majelis hakim yang mulia agar dilakukan pengesahan dari perjanjian perdamaian akta pandading yang tentunya sudah diserahkan ke persidangan. Dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga
menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Bilang lega ya enggak juga, enggak lah, karena namanya perceraian itu siapa yang mau sih ya, siapa yang menginginkan kan. Ya tapi terlepas dari apapun itu, ya saya terima kasih juga kepada Bang Malik ya, yang bisa memediasi kami berdua. Apa yang sudah disampaikan beliau tadi sudah cukup panjang lebar dan mewakili semua. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain, walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, aksi perang sindiran di dunia maya ini memang diduga membuat Andre sempat memposting sebuah unggahan yang intinya ia malas ribut-ribut. Udah males ribut-ribut apapun itu, aku okein aja biar cepet beres. Tak cukup sampai di situ, dalam unggahan lain Andre juga menuliskan 2 buah kata-kata bijak. Ternyata motivasi paling ampuh adalah ketika kita direndahkan. Lantas, benarkah unggahan ini merupakan respons langsung atas tulisan sang istri? Dan lalu apakah benar di balik ekspresi tenang dan santai keduanya saat ini tersimpan rasa kecewa yang selama ini dipendam? Kembali pada inti permasalahan ini atau hal yang diduga membuat Andre menuliskan kalimat di akun media sosialnya. Erin sebelumnya memang diduga terbakar emosinya saat beredarnya isu materi gugatan cerai yang dilayangkan Andre kepada dirinya. Menanggapi beredarnya isi materi gugatan tersebut, Erin sempat mengaku bahwa diamnya ia selama ini adalah demi menjaga kesehatan mental anak-anaknya dan demi tetap menjaga nama baik keluarga. Erin masih dalam unggahan yang sama juga sempat menegaskan bahwa dirinya telah menahan banyak hal, termasuk fitnah dan tuduhan yang menurutnya tak berdasar. Jika terus membuat kegaduhan di media sosial, mengganggu kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak saya, maka dengan senang hati saya akan bongkar semua perbuatan dan pengkhianatannya. Sementara itu, mundur sedikit ke belakang, atau dalam persidangan yang sempat dilakukan Andre dan sang istri saat itu. Dalam persidangan beragendakan mediasi saat itu, seperti diketahui pihak Erin maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Seperti apa Andre menanggapi hal ini? Benarkah ia cukup kecewa dengan ketidakhadiran sang istri? Ia sebagai seorang public figure dan juga komedian agaknya memang selalu saja ada cara yang dilakukan Andre Taulany dalam mencairkan suasana. Ditemui awak media saat itu atau saat sidang beragendakan mediasi yang dilakukan olehnya, menanggapi ketidakhadiran sang istri ataupun kuasa hukumnya, bukannya kecewa Andre, malah menanggapi santai dengan nada bercanda. Begitu juga ketika ditanya soal pembagian harta gono gini, Andre kembali menimpali dengan kalimat yang meneduhkan bahwa semua harta adalah milik Tuhan dan hanya sebatas titipan.
Padel. Aji nggak jual rumah buat bikin padel bentar Pak. Jual rumah mulu. Properti ini. Soalnya ada di rumah yang apa dan bikinnya langsung handphone. Itu mah zaman dia bikin konten pas pandemi. Oh itu berarti udah lama. Udah lama, lihat dong itu tahun berapanya. Berarti diangkat lagi mungkin. Iya diangkat lagi, kayak nggak tahu sosial media. Kita tidak membahas harta milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan. Seperti mati lampu. Sebelumnya lagi Andre juga sempat menjelaskan bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah langkah yang diambil secara mendadak atau karena emosi sesaat. Andre mengaku keputusan itu lahir setelah banyak pertimbangan panjang. Diskusi demi diskusi telah dilakukan. Namun pada akhirnya keduanya sepakat bahwa berpisah mungkin menjadi jalan terbaik. Diakui Andre. Keduanya telah berusaha keras membenahi dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Namun sayang, Andre tak pernah menjelaskan secara rinci masalah apa yang sesungguhnya terjadi di antara mereka. Semuanya seolah tertutup rapat, seperti rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.